Cari yang samping, jangan bercampur-campur dengan laki-laki yang di tengah jalan. Fakanatil mar'ah, semenjak Nabi mengatakan itu, fakanatil mar'ah taltasiqu bil jidar hatta inna sawbaha la yata'allaq bil jidar min lusuqiha bihi. Jadi semenjak Nabi mengatakan itu, perempuan-perempuan setelah itu keluar dari masjid, mereka memepetkan dirinya ke samping-samping jalanan, sampai pakaian-pakaian mereka seakan-akan lengket di dinding-dinding tembok di samping jalan. Yang mau lihat anak perempuanku, lihatlah. Dia tidak marah lagi. Isterinya goyang-goyang di depan TikTok, dia tidak marah, Pak. Kenapa? Yang penting peng tamang ni. Sekali goyang dapat 1 juta, sekali goyang dapat 1 juta. Peng tamang buat TikTok. Tidak ada rasa marah. Kalau kita masih belum ada sifat dayus, begitu tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim على نبينا وسيدنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya yang Allah muliakan insyaAllah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib dan Aisyah, dan semoga kehadiran kita tercatat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak ibu yang Allah muliakan, kita masih berada di dalam bab yaitu tentang adab at-tariq, adab ketika berada di jalanan. Kita sudah bahas beberapa poin tentang adab-adab di saat kita berada di jalan, terutama kita ketika bermajlis di jalanan, duduk-duduk di jalanan. Dan yang sudah kita bahas di antaranya adalah menahan pandangan mata, lalu kemudian jangan menimbulkan kerusakan atau kemudaratan bagi orang lain, termasuk parkir, jangan sembarangan yang mengganggu orang. Jadi jangan membuat majlis yang membuat jalanan terganggu. Lalu menjawab salam, lalu kewajiban beramar ma'ruf nahi mungkar, wajib melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Lalu kemudian wajib memberikan pelayanan, yaitu menunjukkan jalan di saat orang bertanya atau memohon petunjuk bagi mereka yang tersesat di jalanan. Kemudian yang terakhir kita bahas di minggu yang lalu adalah i'anatul madlum, yaitu wajib menolong orang yang terzalimi. Jadi kalau sudah berada di jalanan, melihat ada orang yang terzalimi, maka wajib kita tolong. Dan barang siapa yang tidak mau menolong saudaranya, maka Allah akan buat suatu saat nanti dia pun akan berada di posisi yang sama, yaitu ketika dia butuh pertolongan, maka Allah akan membiarkan orang-orang untuk tidak menolongnya. Itu berdasarkan hadis yang kita baca di pertemuan sebelumnya. Baik, kita lanjutkan masih adab di jalanan. Berikutnya adalah adamus siyar an-nisa fi wasatit tariq, yaitu hendaknya perempuan jangan berjalan
di tengah-tengah jalan. Nah, ini tentang masalah keadaan perempuan yang berada di jalanan. Jadi pada dasarnya perempuan itu sebaiknya tidak banyak berada di jalanan yang tempat itu tempat berkumpulnya para lelaki. Dulu di masa Nabi SAW diceritakan oleh Abi Asid Al-Ansari radhiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul wa huwa kharijun minal masjid. Jadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu waktu keluar dari masjid, dan ternyata di luar masjid fakhtalat ar-rijal ma'an nisa fi at-tariq. Jadi laki-laki yang baru keluar dari masjid ternyata bersamaan dengan perempuan yang juga baru keluar dari masjid. Lalu terjadilah ikhtilat. Ikhtilat sudah bercampur baur. Itu padahal kondisinya keluar dari masjid Nabi. Di hadis ini juga menyebutkan dari dulu perempuan itu sudah ada yang salat di masjid. Jadi jangan kira perempuan terlarang menuju ke masjid, tidak. Namun kalau si perempuan merasa kedatangannya akan menimbulkan fitnah, maka di saat itu salatnya di rumahnya lebih utama daripada dia menuju ke masjid. Dari itu hadis Nabi, salatnya perempuan di ujung, di sudut bahagian rumahnya lebih utama daripada salatnya di ruang tamunya. Gitu kira-kira terjemahannya. Dan salatnya di ruang tamunya lebih baik daripada salatnya di depan pintu rumahnya. Dan salatnya perempuan di depan pintu rumahnya itu masih lebih baik, kata Rasulullah, daripada salatnya perempuan di masjid. Nah, ini kemudian disalah tafsirkan oleh sahabat ketika mendengarkan hadis ini pertama, sehingga ada sahabat dalam riwayat menyebutkan bahwa mereka melarang perempuan ke masjid. Jadi seperti Bilal bin Rabah itu berdiri di pintu masjid, lalu semua perempuan yang ke masjid disuruh pulang. Dan akhirnya Nabi datang dan Nabi mengatakan, kenapa engkau suruh pulang? Lalu Bilal mengatakan, ya karena engkau mengatakan perempuan lebih bagus salat di rumahnya. Kata Rasulullah, la tamna'u ima'akum lil masajid. Jangan larang perempuan-perempuan menuju ke masjid, kecuali mereka dengan kedatangannya menimbulkan fitnah. Makanya kalau kita buka bab fikih tentang keluarnya perempuan ke masjid, 4 mazhab itu mengatakan bahwa kalau kategori perempuan itu sudah tidak menarik, sudah tidak menarik, al-ajuzah, sudah lemah, tidak menarik lagi, katuha sudah nenek-nenek, kalau orang melihatnya memang enggak ada lagi daya tarik, hana syahwat, tidak lagi syahwat. Ini golongan ini 5 waktu boleh ke masjid, 5 waktu ke masjid, tidak masalah. Makanya nenek-nenek itu silakan datang, subuh datang, begal aja nak mau begal lagi. Perampok begitu lihat nenek-nenek nak mau begal lagi, karena sudah tahu ini tidak menarik. Kemudian nanti paling kalau ada uang pun uang dibulit-bulit di dalam di dalam satu sapu tangan, ditaruh dalam kantong. Waktu dirampok pun paling isinya sudah capek bungkus-bungkus uang-uang koin itu paling isi nama 30 ribu. Ini perampok pun malas mengganggu nenek-nenek. Ini sepakat para ulama 4 mazhab mengatakan itu tidak ada batas, silahkan ke masjid, tidak mengapa.
tapi dibuat catatan, termasuk mazhab Syafi'i membuat catatan, tetapi bagi perempuan yang masih menimbulkan daya tarik dan keadaan masjid bisa menimbulkan fitnah, maka makruh menuju ke masjid. Maksud menimbulkan daya tarik, kondisinya membuat dia terpapar pada laki-laki. Contohnya tidak terpisah, arti tidak terpisah, tidak ada penghalang yang baik antara laki-laki dan perempuan. Lalu tempat masuk pun bercampur-campur tempat masuk sehingga laki-laki bisa melihat perempuan. Kondisi seperti itu sebagusnya solat di rumah. Tapi kalau keadaan masjid hari ini insya-Allah tidak mengapa, karena beda tempat masuk, kemudian terjaga setelah dalam masjid, ya, bahkan kita pun tidak melihat keadaan mereka, bagaimana fisik mereka tidak terlihat, maka tidak mengapa. Nah, jadi di sini Nabi juga ingin mengatakan bahawa dari dulu perempuan itu sudah ada di dalam masjid. Waktu Nabi sedang solat menjadi imam, tiba-tiba terdengar suara anak bayi menangis. Langsung Nabi mempercepat solatnya. Arti mempercepat solat tidak seperti solatnya Nabi yang biasa, biasanya lama. Jadi mempercepat solat bukan bermakna yang sudah cepat dipercepat, tidak. Nabi biasanya solatnya lama. Tapi begitu mendengar seorang bayi menangis, dia percepat. Setelah solat, ternyata Nabi ditanya, kenapa beda solat hari ini? Apa kata Nabi? Aku mendengarkan ada bayi yang menangis dan aku tidak ingin membuat ibunya merasa kesusahan. Nabi malah membuat sebuah keputusan mempercepat solat karena kasihan sama ibunya. Itu menunjukkan apa? Sudah ada perempuan dari dulu di dalam masjid, dan banyak hadis-hadisnya. Nanti juga ada hadis yang menyebutkan Nabi berdiskusi, lalu ada seorang perempuan bertanya kepada Nabi dalam majlis itu. Jadi ketika mereka keluar, ini di masa Nabi ini, ternyata karena beradu-beradu keluar antara laki dan perempuan, akibatnya terjadi ikhtilat, bercampur baur. Lalu Nabi berkata, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lin nisa. Ketika Nabi melihat keadaan itu, Nabi kemudian berkata kepada para perempuan, apa katanya? Istakhirna fa innahu laysa lakunna an tuhaqqiqna at-tariq. Kata Rasulullah, mundurlah yang perempuan, mundur, kata Rasulullah, karena kalian tidak berhak antuhaqqiqna at-tariq, kalian tidak berhak untuk memenuhi jalanan, kata Rasulullah. Maksudnya jangan bercampur baur dengan laki-laki, jangan jalan di tengah jalan, kata Rasulullah. Lalu Rasulullah mengatakan, alaikunna bihafatit tariq, kalau kalian jalan, jalanlah bihafat. Hafatit tariq itu di samping-samping jalanan, cari yang samping. Jadi perempuan jangan gerombolan-gerombolan di tengah-tengah jalan, menyewa-newa dari jalan, pilih yang samping, kata Nabi. Cari yang samping, jangan bercampur-campur dengan laki-laki yang di tengah jalan. Fakanatil mar'ah, semenjak Nabi mengatakan itu, fakanatil mar'ah taltasiqu bil jidar hatta inna sawbaha la yata'allaq bil jidar min lusuqiha bihi. Jadi semenjak Nabi mengatakan itu, perempuan-perempuan setelah itu keluar dari masjid, mereka memepetkan dirinya ke samping-samping jalanan, sampai pakaian-pakaian mereka seakan-akan lengket di dinding-dinding tembok di samping jalan. Jadi kalau ada rumah-rumah orang sampai samping jalan ada tembok-tembok pagar, semenjak Nabi mengatakan itu, semua mereka tidak lagi memenuhi di tengah-tengah jalan, tetapi jalannya di samping. Saking taatnya, sampai kata perawi hadis, pakaian mereka itu seakan-akan lengket di dinding-dinding di samping jalan, di pagar-pagar samping jalan. Begitu mereka taatnya pada Nabi SAW. Ini hadis riwayat Abu Daud dengan derajat yang sahih.
Lalu kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, laisa linnisa wasatat tariq, perempuan itu jangan berada di tengah-tengah jalan. Ini semua nasihat-nasihat Nabi kepada perempuan, jangan banyak berada di tengah jalan. Walaupun posisinya adalah diizinkan berjalan, tetapi benar-benar disuruh jaga jangan sampai terjadi fitnah. Salah satu fitnah terbesar adalah bercampur baur dengan laki-laki. Ini agama kita, Pak. Inilah syariat kita. Perempuan itu dimuliakan Allah dari semenjak kelahirannya, disanjung-sanjung oleh Allah dengan mengubah keadaan jahiliyah yang dulu menghinakan perempuan, lalu Allah balik keadaannya. Allah puji orang tua yang punya 3 anak perempuan, lalu dipelihara dengan baik, lalu dia salihah, maka orang tuanya dijamin surga. Kalau dulu jahiliyah kan, ketika mendapatkan anak perempuan, langsung wajah mereka merah dan hitam, merah menghitam karena menahan marah. Begitu dilahirkan adalah anak perempuan. Jadi mereka marah sekali. Wajuhu muswaddan fahuwa kadhim, marah sekali. Jadi terhina sekali perempuan. Lalu kemudian ketika datangnya Nabi, Allah balikkan keadaan. Jadi perempuan disuruh pelihara baik-baik, disuruh benar-benar layani sampai menjadi anak salihah, perhatikan dan penuh dengan perhatian. Kalau diberikan 3 anak perempuan, orang tuanya berhasil membuat mereka salihah, orang tuanya masuk surga. Lalu sahabat bertanya, Jabir bin Abdullah bertanya, bagaimana kalau cuma 2 ya Rasulullah? Walaupun 2, kata Rasulullah. Lalu Jabir mengatakan, kami tidak berani bertanya tentang 1 anak perempuan. Bagaimana cuma yang diberikan 1 anak perempuan? Tapi Jabir menyambung sendiri, aku yakin kalau aku bertanya tentang yang cuma punya 1 anak perempuan, maka pasti Rasulullah menjawab, yang 1 pun pasti masuk surga kalau anak perempuannya dijadikan anak yang salihah. Begitu Allah memelihara anak perempuan, dari kecil disuruh jaga dengan baik. Dan ketika sudah menjadi jenazah, kalau kita baca bab fiqh berdasarkan hadis-hadis, ketika perempuan sudah menjadi jenazah, bahkan pakaiannya itu melebihi daripada jumlah pakaian laki-laki. Laki-laki cuma disuruh bungkus dengan 3 helai pakaian, perempuan disuruh bungkus dengan 5 helai pakaian. Termasuk yang disuruh tutup adalah kepalanya, lalu disuruh buat baju kurung, lalu kemudian baru disuruh bungkus dengan 3 helai kain kafan, 5 helai. Lalu kemudian saking terpeliharanya tubuhnya, kita lanjutkan misal bacaan fikih kita, maka ketika mengangkat jenazah, kalau memandikan sudah pasti harus perempuan, kecuali suami, itu pun tetap didahulukan perempuan, kecuali menyohana urinang de, baru boleh suami, atau ada wasiat khusus dari seperempuan minta dimandikan oleh suaminya baru boleh. Tapi kalau ada perempuan, utamakan perempuan, sesama perempuan. Nah, ketika diangkat jenazahnya di atas kerenda, itu bagaimana perlakuan fikih kepada perempuan? Disuruh tutup kerendanya, disuruh tutup kerendanya. Jenazah sudah diletakkan, Pak, seperti kerenda kita yang besi, yang bulat itu sudah diletakkan. Kalau perempuan disuruh tutup kerendanya. Kalau laki silakan pilih, boleh tutup, boleh buka. Perempuan disuruh tutup. Makanya hadis menyebutkan bahawa keterangan dari Ibn Abbas bahawa Fatimah adalah orang pertama yang kemudian ditutup kerendanya, lalu diikuti oleh Zainab binti Jahash, isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa disuruh tutup padahal sudah terpakai pakaian, sudah dikafankan dan sudah tertutup semuanya, terbalut rapi dengan 5 helai tadi,
tapi tetap ketika dibawa kerendahnya disuruh tutup agar tidak terlihat tubuhnya, padahal sudah kain kafan membalutnya. Begitu perempuan dimuliakan Allah, ya. Nanti waktu turunkan jenazah ke dalam liang kubur, maka yang disuruh adalah saudara-saudara mahramnya. Jangan turun dulu Tengku Imam kalau bukan saudara perempuan itu. Baik nak terendra nampak kecil. Jangan buat sesuatu yang tidak disuruh sama syariat. Kalau perempuan disuruh turunkan ke liang kubur, maka yang lebih utama menurunkan siapa? Yang boleh memegangnya di masa hidup. Siapa dia? Ayahnya, anaknya, abangnya, pakciknya kalau tidak ada orang lain. Sampai begitu syariatnya. Jadi jangan kita pula gara-gara ada perkumpulan ni, kami sudah satu tim di kampung yang biasa mengurusi jenazah. Itu perempuan, jenazah perempuan tidak boleh dipegang sampai mati. Bayangkan Bapak Ibu kemuliaan seorang perempuan. Maka wajar tidak kalau Allah mengatakan bahawa kalau perempuan hari ini memakai pakaian ketat tapi telanjang, memakai baju tapi telanjang, lalu yang berjalan berlenggak-lenggok, memakai penuh unta di atas kepalanya, apa kata Nabi? Haram surga. Jangankan masuk surga, mencium bau surga pun tak sampai. Padahal bau surga dalam satu hadis disebut 40 tahun lagi perjalanan itu sudah tercium bau surga. Makanya sungguh terlaknat hari ini perempuan memenuhi jalanan. Dulu kita sekitaran tahun-tahun 2000 ke bawah, Pak, itu perempuan tak banyak duduk-duduk minum kopi di jalan, kemudian ada satu dua, itu pun kadang-kadang suami isteri. Sekarang lala kedai kopi urina. Di saat itu semua laki-laki di situ semuanya. Dia bangkit dipandang oleh laki-laki, dipuji oleh bibir laki-laki, terfitnahkan dengan tubuhnya, apalagi pakai celana ketat, pakai baju ketat. Hari ini Masya Allah, itu semua kafe-kafe jalanan itu yang duduk-duduk, siapa isinya? Perempuan. Siapa di hadapannya? Pacarnya. Maka kalau kita fikir-fikir, sungguh hari ini perempuan sungguh sulit masuk surga, karena Nabi telah menjamin bahawa jalanan itu bukan tempat perempuan. Tapi Nabi tidak larang tadi, selama dia bisa jaga diri. Masalahnya tak terjaga. Dan yang suka duduk sampai samping jalan itu memang kebiasaannya adalah orang-orang yang memang menghabiskan waktu kesia-siaan. Jadi perempuan ni kadang-kadang memang begitu keadaannya, cocok dengan laki-laki yang membawanya. Duduk berdua, kemudian dihiasi oleh syaitan. Padahal Rasulullah sudah mengatakan la yakhluwanna ahadukum, jangan bersepi-sepi. Bersepi-sepi itu tidak mesti tempat gelap. Bersepi-sepi itu tidak mesti pacaran di kuburan Cina. Bersepi-sepi itu satu meja berdua, walaupun di orang lain ada meja berdua juga, sama-sama berdua. Di sini dia sudah bersepi-sepi, Pak. Bicara, merayu, kemudian mulai entah halih pupu yang tak ada judul lagi, cari judul. Sudah habis bab, cari bab. Halih pu kena pegah, halih pupu kah? Pokoknya sampah-sampah putus semua dibahas di situ. Betul-betul mereka pukul cakra di situ, Pak. Itu demi melampiaskan nafsu berduaan. Anak-anak orang, kita yang bawa, kita yang bonceng. Itu saking luar biasa dihantui oleh syaitan. Itu serba indah semuanya, dibuat indah, Pak. Padahal kalau kita tanya sama orang, nah lega indahnya bupa ni, agak Fir'aun dengan jih, macam kita bilang. Contoh kalau kita tanya sama orang, tapi bagi orang ni itu indah, Pak. Kenapa? Illa wasalisuha syaitan. Kalau sudah berdua, maka yang ada di tengahnya adalah syaitan. Itu syaitan yang membuat mata kita indah, cantik. Lalu setelah duduk situ nanti pergi berdua. Menuju ke mana lagi itu wallahu alam. Begitulah hari ini keadaan kita. Siapa yang bertanggungjawab? Orang tuanya. Kenapa bisa lepas anak ini ke jalanan?
Kenapa anak ini bisa sampai dijemput oleh pacarnya tanpa ada gangguan dan hambatan? Ini aneh. Anak perempuan kalau kita didik dari kecil, Pak, kita pakaikan pakaian yang baik, jilbab yang baik, kita ajarkan, nak, ini haram, ini tidak boleh. Kamu nanti kalau suka sama laki, tunggu, pasti Allah kirimkan laki yang baik seperti dirimu. Itu kalau dari kecil terdidik, Pak. Maka dia untuk duduk saja, jangankan pacaran, dilamar saja malu, Pak. Jangankan pacaran, dilamar saja. Nah, ada yang lamar, siapa? Bang Taib. Memang Bang Taib udah pulang? Iya, baru pulang, nak. Ya. Itu saja udah malu, Pak. Dia orang inang orangnya maleh, anak bacupi. Subhanallah. Mana orang tuanya? Ya. Makanya Allah mengatakan haram surga. Siapa mereka? Salah satu dari 3 yang disebut Nabi. Yang pertama syirik kepada Allah, lalu durhaka pada orang tua. Yang ketiga adalah ad-dayyus. Ya. Dayyus, yaitu laki-laki yang tidak punya lagi rasa cemburu pada istri, pada anak perempuannya. Tidak ada lagi cemburu. Maksudnya dia, siapa yang mau lihat istriku, lihatlah. Yang mau lihat anak perempuanku, lihatlah. Dia tidak marah lagi. Istrinya goyang-goyang di depan TikTok, dia tidak marah, Pak. Kenapa? Yang penting peng tamang ni. Sekali goyang dapat 1 juta, sekali goyang dapat 1 juta. Peng tamang buat TikTok. Tidak ada rasa marah. Kalau kita masih belum ada sifat dayus, begitu tahu, kan kita tampar itu. Istri kita tampar, TikTok mengguling-guling. Itu laki yang belum masuk kategori dayus. Tapi kalau sudah masuk kategori dayus, dia tanya sama istrinya, "Padu menempat peng?" Nah, si Bulin, nah, 5 juta. Berapa follower sudah? Ada sekitar 10.000. 10.000 laki-laki bandot semua yang follower dia. Bangga ni, cerita sama orang di Nanglong, nah, istriku, Masya Allah, itu mengpeng dari TikTok, luar biasa itu mengpeng. Apa kerjanya? Goyang-goyang. Di jalanan, aneh kalau ada suami bawa istri, bangga ketika dia bawa istrinya di jalanan. Lalu dinikmati keindahan tubuh istrinya oleh laki-laki lain. Ya, ini sudah punya penyakit dayus. Ini haram surga nih suami. Dia suka kalau laki-laki memandang istrinya, lalu dia berprinsip, kalian cuma bisa memandang, tapi akulah yang memilikinya. Kan bangai pungo, Pak. Sudah bangai pungo dong. Dia mengatakan kalian cuma bisa lihat, cuma aku yang bisa memilikinya. Dia bangga kalau istrinya pakai celana ketat, pakai baju seksi. Subhanallah. Begitulah keadaan kita hari ini. Maka berulang-ulang saya katakan, tanya apa? Kedua, kita bahawa kita ini selalu menyanjung-nyanjung bahawa kita tanah Aulia, tanah Indatu, kita lah tanah Serambi Mekah. Tapi but sepanjang malam hanahi, jangankan Serambi, WC Mekah hanahi leh. Dan anehnya diam, itu yang aneh. Ya, saya sudah berulang-ulang mengatakan bahawa aneh ketika orang yang diberi kuasa dengan satu tanda tangan dia bisa selesaikan itu, tapi diam. Di kami tidak berlaku tanda tangan kami, Pak. Kami cuma bisa memberi motivasi kepada orang-orang yang diberi kuasa. Satu tanda tangan, selesai urusan. Buat di atas satu kertas, perempuan tidak boleh jalan kecuali dengan mahramnya, tidak boleh perempuan begini-begini. Insya Allah satu tanda tangan selesai urusan. Tidak ada lagi perempuan yang berani keluar. Maka Allah turunkan rahmat ke kota kita. Allah turunkan keberkahan kepada kita. Tidak akan susah hidup seperti hari ini, Pak. Minyak goreng pun naik tanpa terkendali. Tidak akan susah begitu hidup. Kenapa? Allah sudah janji, "Lau anna ahlal qura amanu wattaqau lamasubatun min indillah khair." Seandainya semua penduduk kampung, semua penduduk negara, semua beriman, bertakwa, taat kepada Allah, maka yang kucurahkan ke negeri itu hanya khair, kebaikan-kebaikan. Hanya baik, Pak. Panen itu tak perlu dilihat. Ya. Artinya habis campak padi, kalau semua bertakwa, asal azan datang zuhur, kemudian perempuan dijaga jangan berada di jalanan terlalu banyak menimbulkan fitnah, maka kita campak padi, Pak. Tak usah kontrol, hidup sendiri, panen sendiri, itu semuanya. Begitu Allah beri. Ini tidak 5 menit banjir, 5 menit banjir, ini tenggelam, itu tenggelam. Bahkan maksiat, salah satu pemicu maksiat apa? Membiarkan perempuan berada di jalanan.
Ini yang penting kita jaga. Lihatlah bagaimana Nabi menjaga perempuan-perempuan keluar dari masjid. Itu kan orang-orang saleh, Pak. Tapi Nabi mengatakan, oh Rinang, kena yang samping, biar orang agam yang sebelah sini, jangan bercampur baur. Ini hari ini dalam semua lini, Pak. Buat acara bercampur baur laki-laki perempuan, buat PKA pergi menan, menjoget pergi menan, buat walimah perkahwinan pun tidak ada yang peduli dengan ikhtilat. Padahal ikhtilat, bercampur baur laki perempuan, itu sangat-sangat dicegah oleh Nabi. Bahkan kita dihalalkan untuk tidak pergi ke walimah yang mengundang kita kalau di sana terjadi ikhtilat. Ya, kamu campur-campur ini agak begitu kita lihat kapalo ini sudah bercampur baur laki perempuan, tak jelas ini, boleh tinggalkan tempat walimah itu, tak dosa lagi, Pak, karena kewajiban datang walimah itu menyebabkan dosa, tapi begitu keadaan itu menyebabkan tidak berdosa. Nah, ini yang perlu kita jaga. Maka Bapak Ibu, ya, anak gadisnya tolong ditahan. Kalau dia pingin apa, oh mie goreng, nak belum rero ni. Ya, kalau isteri pingin apa, bakso apa, bakso tenis apa, bakso basket, ya, nak belum. Ya. Jangan biarkan dia keluar dengan keadaan yang nanti menyebabkan kita yang masuk ke neraka Allah Subhanahu wa taala.